Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saudara-saudaraku dimanapun berada, wabil khusus yang saya hormati saudara-saudaraku yang sudah subscribe di channel Padepokan Galih Manunggal. Semoga senantiasa Allah memberikan rahmatnya, Allah meluaskan rezekinya, Allah mempermudahkan urusan dunianya. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini di channel Padepokan Galih Manunggal, insya Allah akan berbagi tentang keilmuan yang mungkin diharapkan atau dinanti-nanti oleh orang banyak. Yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Arti dari makhluk sosial yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Saling membutuhkan satu sama lainnya, saling tolong menolong. Dalam hal apapun, termasuk dalam urusan utang piutang. Jadi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita meminjamkan uang kepada orang yang butuh uang, kepada orang yang membutuhkan, itu pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada sedekah. Subhanallah. Jadi kita memberi hutang. Jadi ada orang yang mau berhutang, kemudian kita hutangi, itu pahalanya itu berlipat-lipat dengan daripada pahala bersedekah. Ya, artinya kita, padahal uang itu kembali kepada kita, tapi pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Namun permasalahannya, kadang kita sudah baik hati, ya kita sudah memberikan hutang kepada yang menghutang. Contohnya buat bayar rumah sakit dan buat biaya sekolah, buat hajatan dan sebagainya. Butuh uang, akhirnya berhutang kepada saudara, tetangga, teman. Kemudian kita hutangi. Permasalahannya di sini, ketika sudah berhutang, susah nagihnya, susah bayarnya, lama bayarnya. Janjinya 1 minggu molor 2 minggu, janjinya 2 minggu molor 1 bulan, janjinya 1 bulan molor berbulan-bulan. Susah untuk ditagih. Kadang ewoh, kadang ada rasa nggak enak kalau ditagih. Akhirnya kita sendiri kan. Biasanya lebih galak orang yang berhutang. Jadi waktu mau hutang itu mukanya kasihan ya, masang muka melas, masang muka kasihan. Namun ketika ditagih, masang muka singa, masang muka galak, bahkan lebih galak daripada yang menghutangi. Subhanallah. Buat saudara-saudaraku dimanapun berada, mungkin tadi yang saya ceritakan ada permasalahan seperti itu, baik tidak enak ditagih karena teman dekat, karena saudara, adik, kakak, karena tetangga dekat, ewoh ada rasa gak enak hati kalau ditagih.
Namun kalau dibiarkan juga pura-pura lupa. Maka saya sarankan buat saudara-saudara, amalkanlah amalan ini. Silakan amalkan, silakan praktekkan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga qabul hajat. Jadi pada intinya amalan ini yaitu agar orang yang mempunyai hutang itu cepat membayar. Baik itu datang ke rumah kita atau kita yang datang menagih. Tapi syukur-syukur yang berhutang ya, yang datang ke rumah kemudian membayar hutangnya, ada rasa tanggung jawab. Jadi silakan amalkan amaliyah ini, silakan praktekkan. Cukup simple, saudara. Amalannya cukup simple. Namun ini ada media ya. Medianya cuman garam. Garam yang kasar, bukan garam halus, tapi garam krosok namanya, atau garam yang kasar ya. Terus kemudian air ya. Jadi garam yang kasar itu dimasukkan ke dalam gelas secukupnya, gak usah banyak-banyak, secukupnya 1 sendok makan lah ya. Kemudian airnya juga sama, secukupnya. Ketika sudah garam dimasukkan ke dalam gelas, kemudian air putih dimasukkan ke dalam gelas, kemudian tulis nama orang yang berhutang siapa. Disobekkan kertas kecil aja, tulis namanya saja ya, namanya saja ditulis. Kemudian ketika sudah semua dicampurkan, jadi nama yang tadi ditulis ya, disobekkan kertas, dicampurkan ke dalam gelas yang sudah berisi garam dan air. Ketika sudah dicampurkan, baru kita membaca doa, yaitu bacanya cuman ayat kursi 11 kali. Mungkin saudara-saudara sudah pada paham, sudah pada hafal, baca ayat kursi 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi dibaca 11 kali. Kemudian ketika sudah selesai membaca ayat kursi 11 kali, berdoa 11 kali. Berdoanya sesuai bahasa masing-masing daerah. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Kalimantan, bahasa Dayak, bebas 11 kali. Ya, sesuai, berdoa sesuai bahasa. Bahasa Indonesia, ya Allah, semoga si fulan datang ke rumah saya membayar hutang. Ya Allah, semoga si fulan datang ke rumah saya membayar hutang. Itu dibaca 11 kali. Ketika sudah selesai semua, tiupkan ke gelasnya sebanyak 11 kali. 11 kali tiupan. Ketika sudah semua ya, lalu air dan kertas tadi siramkan di depan pintu Anda, di depan pintu saudara-saudara ya. Kalau agar yang hutang datang, lakukan beberapa kali. Jadi agar yang punya hutang itu datang ke rumah dan membayar, siramkan di depan pintu Anda, siramkan di depan pintu saudara-saudara, agar orang yang punya hutang datang, dan bukan hanya datang saja tapi membayar hutangnya. Kemudian kalau nagih, berarti kan kita datang ke rumah yang berhutang tadi, yaitu siramkan di depan rumah target, jadi di emperan, pelataran ya. Jadi di halaman, siramkan di depan rumah, atur sedemikian rupa supaya aman, tidak kelihatan. Jadi
Ya, bisa-bisanya Anda semua, bisa-bisanya saudara bagaimana menyiramkan di depan halaman orang yang berhutang. Ya, di halamannya, jangan di pintunya, di halaman rumah. Kalau biar orang yang berhutang datang kepada Anda, kepada saudara, agar nyaur utangnya itu disiramkan tadi di depan pintu persis. Lebih jelasnya, lebih detailnya nanti lihat di deskripsi ya saudara-saudaraku semua dimanapun berada, lihat di deskripsi, silakan langsung diamalkan jasa. Ada tata caranya di situ, nanti saya tulis di deskripsi agar mempermudah mempelajari keilmuan. Baik, saudara-saudaraku dimanapun berada, bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan, saya hibahkan keilmuan ilmu Sirno Moyo. Jadi namanya ini ilmu Sirno Moyo atau untuk menagih hutang. Saya ijazahkan kepada antum semua, kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, dengan sir dan roh dan sanad nyambung kepada guru-guru saya. Semoga bermanfaat bil barokah wal karomah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajazatukum. Silakan jawab qabil tuh saudara. Kalau sudah, silakan amalkan dan silakan praktekkan. Semoga ijabah. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudaraku dimanapun berada, itulah tadi pengijazahan tentang keilmuan ilmu Sirno Moyo atau ilmu untuk menagih hutang. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.